Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak serta ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membaca firman-Nya. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan surat Al-Infitar. Idza sama'un fatarat. Kita mulai dengan bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukarribuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin.
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin memandang hari kiamat seperti seolah-olah pandangan mata memandang, maka bacalah idas syamsu kuwirat wa idas samaun fatarat wa idas samaun syaqqat. Jadi berarti 3 surat ini kata Nabi ini berarti surat yang isinya itu tentang kiamat. Man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya ain. Ka'annahu itu seolah-olah. Ka'annahu seolah-olah. Ka'annahu ra'ya ain falyaqra idas syamsu kuwirat wa idas samaun fatarat wa idas samaun syaqqat. Ini salah satunya surat Al-Infitar. Sekalipun memang dengan penekanan yang masing-masing berbeda. Di surat Al-Infitar ini surat yang isinya kiamat, penekanannya kepada teguran manusia, teguran manusia yang terpedaya dalam kehidupan dunia. Kenapa? Apa yang menjadikan manusia hidup dunia ini terpedaya sehingga tidak melakukan ketaatan, sehingga banyak melakukan pelanggaran? Apakah karena kelalaian? Apakah karena kemalasan? Apakah karena
Kita tahu bahwa Allah Maha Pemurah, gampang untuk mengampuni kesalahan manusia. Ma gharraka birabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Kemudian pertanyaan itu dijawab dengan sebuah ayat yang tadi dibaca di ayat keberapa itu? Kalla bal tukadzibuna biddin. Ayat ini menjawab pertanyaan ma gharraka birabbikal karim. Ternyata di samping karena kelalaian, karena kemalasan, karena gangguan-gangguan yang lain, ada hal yang paling mendasar, yang paling mendasar. Kata Allah, kalla, bukan tadi itu. Sebagian mufassir mengatakan kalla itu artinya tidak atau bukan. Ada lagi yang menyatakan bahwa kalla itu adalah ancaman. Hati-hati. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan atau sebenarnya yang paling mendasar, yang paling membuat orang terpedaya itu adalah kalian semuanya mendustakan tentang adanya ad-din, kiamat. Ad-din. Jadi ad-din itu banyak makna. Ada din diartikan agama, din kiamat, rubah sedikit syakalnya dain jadi hutang. Tapi yang pasti bahwa kalimat yang berakar kata 3 huruf yaitu dal, ya, nun itu menggambarkan adanya 2 pihak. Yang satu di bawah, yang satunya lagi di atas. Itu kalimat yang berakar kata dari dal, ya, nun. Din diartikan agama. Berarti di agama itu aturan yang mengatur lebih tinggi daripada yang diatur. Yang diatur ada di bawah. Din juga ketaatan, yang mentaati itu di atas. Di bawah. Yang ditaati itu di atas. Kemudian dain, hutang. Yang menghutangkan itu adanya posisinya di atas. Yang berhutang itu di bawah. Itu din. Ya. Di sini sedang menyatakan gambaran hari kiamat. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan atau sesungguhnya yang pasti kalian itu mendustakan agama, mendustakan hari kiamat. Sehingga terpedaya. Jadi ternyata sangat penting keyakinan akan adanya hari kiamat itu. Iman kepada hari kiamat itulah yang mewarnai kehidupan kita. Kita akan berhati-hati dalam beramal karena kita yakin nanti ada satu hari di mana itu hari kebangkitan, dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, untuk menuju itu kehati-hatian ini kemudian
diperkuat dengan wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna, dan sesungguhnya, alaikum, ala itu biasanya diartikan di atas. Di atas kalian lahafidhin. Sungguh, lamnya itu lam taukid, lahafidhin, ada malaikat yang menjaga, mengawasi. Hafidhin. Ya. Tapi di sini artinya yang lebih tepat itu bukan di atas kalian, tapi bersama kalian. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sungguh bersama kalian ada lahafidhin. Hafidh itu asal akar kata dari 3 huruf, yaitu ha, kemudian fa dengan ro. Nah, 3 huruf ini ha, fa, ro. Ya, jadi kalau disambung hafadho gitu. Dari hafadho ini bisa berarti hafal, terpelihara, mengawasi, tidak hilang. Nah, hafid itu namanya isim fa'il dari hafadho. Wazannya wazan fa'il. Jadi hafid. Berarti hafid itu pelakunya. Pelaku yang menjadikan sesuatu itu terpelihara. Maka disebut hafid. Dari sini, nah, hafid. Ayat Al-Quran tidak akan hilang kalau seseorang itu hafal. Nah, hafal juga dari hafal ini, dari hafal, hafaz menjadi hafal bahasa kitanya. Hafid itu berarti yang melihara, yang hafal. Kiraman katibin. Jadi hafidin ini yang memelihara seluruh amal kita ketika di dunia sekarang ini. Sehingga tidak hilang apa yang diucapkan, apa yang diperbuat. Seperti di ayat yang lain yang dikatakan idza talaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Illa ladaihi raqibun 'atid. Ini hafidin itu tuh maksudnya. Hafidin. Ini bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya hafidin. Hafidin. Hafidina. Nah, lamnya di awal itu lam taukid. Jadi lamnya ini bermakna sungguh. Sungguh di atas kalian atau bersama kalian itu ada yang mencatat, ada yang memelihara sehingga apa yang diperbuat, apa yang diucapkan itu tidak akan hilang. Nanti pada hari kebangkitan, hari kiamat itu akan diungkap gitu. Karena ada bersama kalian ada yang mencatat lahafidin. Hafidin itu di sini maksudnya kiraman katibin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini menunjukkan kesempurnaan si yang mencatat itu.
Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa lengkap sempurna? Ada 3 komponen. Mulia, terhormat, jujur, kemudian katibin, pandai menulis. Kemudian mengerti apa yang harus ditulisnya, ya'lamun. Jadi kedudukannya mulia, terhormat, tidak curang, tidak akan tidak akan melakukan yang sifatnya khianat, jujur, iroman. Katibin, pandai menulis, dari kataba. Kemudian apa yang harus ditulis itu ada ilmu, tahu apa yang harus ditulis. Ini lengkapnya, ada 3 komponen di sini. Ya. Ada orang pandai menulis tapi tidak jujur, maka tentu hasil tulisannya ada hal-hal yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang jujur tapi tidak pandai menulis, itu juga tidak bisa diandalkan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada yang jujur pandai menulis tapi tidak tahu apa yang harus ditulis, maka juga itu tidak lengkap. Maka hafizin wa inna alaikum lahafizin, bahwa bersama kalian. Kenapa alaikum di atas? Karena biasanya yang di atas itu menguasai yang di bawah. Menunjukkan kita ini ada di bawah kekuasaan sang pencatat tadi. Sehingga tidak lepas dari dari pengawasan, tidak bisa lepas. Apapun yang diucapkan, yang diperbuat, itu selalu terawasi. Nah, pengawasnya itu lengkap. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jujur, terhormat, pandai menulis, memahami apa yang harus ditulisnya. Nah, memahami apa yang harus ditulisnya. Sehingga tidak ada sedikit pun aktivitas yang lepas dari pencatatan. Inilah yang di surat Al-Kahfi dinyatakan. Apa di Al-Kahfi itu? Ma la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang pendurhaka nanti itu merasa kagum, heran. Kok ada catatan yang lengkap? Tidak ada yang sekecil apapun yang tidak tercatat. Nanti itu wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Wa yaquluna, orang-orang mujrimin, orang-orang pendosa akan mengatakan ya wailatana. Ya wailatana, aduhai celaka kami, kata mereka. Ma li hadzal kitab. Kitab catatan apa ini? Jadi satu keheranan, kekaguman. Ma li hadzal kitab. Kitab catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang tidak yughadiru, tidak meninggalkan. Tidak ada yang tidak masuk di situ. Saghiratan wala kabiratan. Baik yang kecil maupun yang besar, semuanya ada. Wala kabiratan illa ahsaha. Ini di surat Al-Kahfi. Illa ahsaha. Yang kecil, saghirah, wala kabir, dan tidak pula yang besar. Artinya la di sini la yughadiru.
la yughadiru saghiratan wa la yughadiru kabiratan illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat di situ. Tercatat di situ. Nah, itulah wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya. Kemudian innal abrara. Nah, abror. Innal abrara lafi na'im. Abror itu dari akar kata bar. Bar. Yang mempunyai makna kebaikan, birrul walidain. Punya makna ketaatan, punya makna juga keluasan. Keluasan. Ya, bar kalau sini kan kalau bir kebaikan, birrul walidain. Kalau bar kan luas, daratan. Daratan itu luas. Nah, bahwa abror itu mencakup bar atau bir. Kebaikan yang luas. Itu abror. Begitu luasnya kebaikan seseorang sehingga menyentuh sampai menyentuh binatang. Menyentuh binatang. Ada yang masuk surga karena memberi minum anjing kan ya. Ada yang masuk neraka karena apa? Mengurung kucing kan. Artinya dia tidak bar, tidak abror. Kalau sampai ke hewan juga mengganggu. Jadi yang bar itu, yang abror itu begitu luasnya kebaikannya sampai bukan hanya kepada sesama manusia tapi kepada binatang pun bersikap baik. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau menyembelih itu pisaunya harus tajam. Walaupun sekalipun kurang tajam juga bisa potong sebetulnya. Tapi ajaran Rasulullah SAW pertajam pisaunya. Kenapa? Karena dengan tajam itu mengurangi rasa sakit. Jadi manusia punya upaya untuk supaya tidak menyakiti hewan. Itu bar, abror. Ya. Makanya di surat ini innal abrara lafi na'im. Seakan-akan Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya yang abror, yang perilakunya baik, yang kebaikannya meluas, bukan hanya baik sesama manusia dan tentu baik kepada Allah SWT, tapi juga sampai ke binatang sekalipun dia berbuat baik. Maka Allah menjamin lafi na'im, menggunakan lam taukid seperti halnya lam yang ada pada tadi kalimat lahafidhin, lafi na'im, namanya lamut taukid, lafi na'im. Lam taukid ini sungguh, pasti. Fi berada di dalam, naim kenikmatan. Nikmatan. Kemudian seperti biasa Al-Quran selalu menyandingkan kebaikan dengan yang buruk, yang nikmat dengan yang tidak nikmat. Ya. Abror di sini bersanding dengan fujjar. Wa innal fujjar lafi jahim. Wa innal fujjar lafi jahim. Fujjar. Fujjar itu
asal kata fajar. Fajar. Subuh itu disebut fajar. Nah, fajar itu asal katanya membelah. Membelah. Jadi kegelapan malam dibelah oleh fajar itu, sehingga kemudian malamnya ditinggalkan, kesininya siang. Fajar. Ya.